Bab 22, Tantangan Baru. Dina duduk di ruang kerjanya yang baru, di lantai paling atas gedung pemerintahan. Jendela besar di belakangnya memberi pemandangan kota yang sibuk. Namun hatinya terasa jauh dari damai. Dunia yang baru ini politik tidak pernah ia bayangkan akan begitu rumit. Meski ia telah mengungkap berbagai kebenaran selama ini, ternyata di dunia politik, kebenaran seringkali hanya menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan. Hari-hari pertama sebagai wakil gubernur penuh dengan kebingungan. Dina yang dulu berjuang di dunia jurnalisme yang keras, kini berada di tengah birokrasi yang tak kalah keras. Setiap langkahnya terasa seperti berjalan di atas es tipis. Salah langkah sedikit, ia bisa tergelincir. Dina, kita punya rapat dengan para kepala dinas besok. Kamu harus siap dengan laporan mereka, kata sekretaris daerah Pak Sudi dengan nada yang lebih tegas dari biasanya. Pak Sudi adalah pegawai negeri yang sudah sangat berpengalaman dan dikenal sangat loyal terhadap sistem yang ada. Dina mengangguk. Saya sudah baca laporannya, Pak. Tapi ada beberapa hal yang perlu dikoreksi. Beberapa anggaran seharusnya dialihkan ke sektor yang lebih urgent. Pak Sudi tersenyum, namun senyumnya terasa datar. Dina, kamu harus paham. Ada cara yang benar untuk menangani ini. Birokrasi ini tidak bisa dipaksa begitu saja. Jika kamu terus memaksakan perubahan, kamu akan bertemu dengan banyak dinding. Dina menghela napas. Saya tahu, Pak. Tapi saya tidak bisa duduk diam jika tahu ada uang rakyat yang disalahgunakan. Itu tidak sesederhana itu. Ada banyak pihak yang terlibat di sini, dan bukan hanya kita yang punya kepentingan. Kamu harus belajar bermain dengan mereka, bukan melawan mereka. Dina merasa nafasnya semakin berat. Pak Sudi benar. Setiap langkah yang diambilnya kini tidak hanya mempengaruhi dirinya, tetapi juga akan berdampak pada banyak orang. Rapat dengan para kepala dinas besok sudah pasti akan menjadi ujian besar pertama baginya. Tetapi, Dina tidak bisa mundur. Keadaan semakin menegangkan ketika Dina bertemu dengan salah satu kepala dinas yang cukup berpengaruh, Pak Wahyu. Pria ini terkenal dengan kecakapannya dalam permainan politik dan bisnis yang saling terkait. Dina tahu bahwa ia harus hati-hati. Selamat pagi, Bu Dina. Sapa Pak Wahyu dengan senyum lebar. Ada yang bisa saya bantu hari ini? Dia duduk di kursi depan meja Dina tanpa menunggu undangan. Dina menatapnya, merasa sedikit terjebak. Saya ingin membahas beberapa proposal anggaran yang diajukan oleh dinas Anda. Sepertinya ada beberapa yang tidak sesuai dengan prioritas pembangunan daerah kita. Pak Wahyu tertawa kecil. Oh, Bu Dina, Anda pasti tahu ini lebih baik daripada saya. Kami semua hanya menjalankan apa yang sudah ada. Ada banyak hal yang harus kita pertimbangkan di sini, terutama kepentingan politis. Dina mengerutkan dahi. Kepentingan politis? Tentu saja. Jangan lupakan bahwa semua ini adalah permainan besar. Kamu masuk ke dalamnya dengan semangat mulia. Tapi kamu harus mengerti bahwa dunia ini tidak sesederhana itu. Pak Wahyu melihat keluar jendela, seakan menilai kota yang sibuk di bawahnya. Banyak pihak yang menunggu untuk melihat siapa yang akan terjatuh pertama. Kamu tidak bisa mengubah semuanya dengan satu keputusan, Dina. Dina merasa hatinya berdebar. Ia tahu betul bahwa Pak Wahyu sedang mengingatkan dirinya akan kenyataan pahit dalam politik. Semua hal yang dianggapnya tidak adil dan tidak benar justru seringkali menjadi bagian dari permainan ini. Tapi ia tidak bisa berhenti. Saya tahu, Pak Wahyu, tetapi kalau kita terus seperti ini, kita tidak akan pernah keluar dari masalah. Ini bukan soal politik, ini soal keadilan. Dina bersikeras, meski suara hatinya mulai gemetar. Pak Wahyu mengangguk perlahan. Keadilannya? Kita akan lihat, tapi saya sarankan kamu berhati-hati, Dina. Kadang, keadilan bisa membuatmu jatuh lebih dalam daripada yang kamu bayangkan. Hari demi hari, Dina mulai merasakan betapa sulitnya menavigasi birokrasi yang telah lama berjalan dengan cara yang sangat terstruktur. Setiap usulnya untuk melakukan perubahan seringkali ditanggapi dengan dingin. Banyak pejabat yang menganggap dirinya masih hijau, terlalu idealis, dan tidak tahu seluk-beluk politik. Namun, ada juga yang mulai merasa terancam oleh kehadirannya. Seiring berjalannya waktu, Dina menyadari bahwa sebagian besar dari mereka hanya memikirkan jabatan dan kekuasaan mereka sendiri, bukan kesejahteraan rakyat. Di balik senyum manis mereka tersimpan niat untuk mempertahankan apa yang sudah ada, apapun harga yang harus dibayar. Suatu hari, setelah rapat yang sangat tegang, Dina berjalan keluar dari ruang rapat dan langsung menuju ruang kerjanya. Di lorong, ia bertemu dengan Pak Sudi yang tampak lebih serius dari biasanya. Dina,
Hati-hati, kamu sedang bermain dengan api. Beberapa orang mulai melihatmu sebagai ancaman. Tidak semua orang senang dengan ide-ide ideal kamu. Dina tidak bisa menyembunyikan rasa frustasinya. Saya tahu, Pak, tapi saya tidak bisa diam. Jika saya tidak melakukan ini, siapa lagi yang akan melakukannya? Dan jika kamu melakukannya, kamu bisa berakhir seperti orang-orang yang dulu kamu lawan. Tidak ada yang selamat dalam permainan ini, Dina. Dina menatap Pak Sudi dengan tajam. Saya bukan orang yang lari dari pertempuran, Pak. Aku tahu, tapi kamu harus tahu bahwa dunia ini bisa menghancurkanmu jika kamu tidak berhati-hati. Dina memutuskan untuk tetap maju. Meskipun semua peringatan itu semakin berat di pundaknya, hatinya tetap teguh. Ia tidak bisa mengkhianati impian-impian rakyat yang telah menaruh harapan padanya. Namun, saat ia melangkah keluar dari kantornya hari itu, ia tahu bahwa tantangan baru sedang menunggu. Dan kali ini, permainan politik tidak hanya akan menguji kepercayaannya, tetapi juga akan menguji integritasnya sebagai seorang pemimpin. Setiap pagi